terkasih, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa karena biasa di luar atau luar biasa karena luar biasa? Bapak Ibu teman-teman sekalian, pastinya teman-teman akan sedikit bingung mengapa orang seperti saya yang penampilan saya itu mungkin tidak kelihatan seperti orang Manado mau merayakan misa perdananya di Tondano. Kalau dilihat dari nama saya juga tidak Manado-Manado amat. Tiro itu adalah nama Bugis, Angelo adalah nama baptis, Dainui adalah nama mantan ibu saya yang menjadi suaminya. Dainui itu adalah nama dari opa saya orang Makassar yang membuat nama karena keturunan orang Cina Makassar yang pedagang, dia mendapat marga Daeng dan nama famnya itu Ui. Nah, tetapi menariknya dari papi saya itu ada darah Makassar, Cina Makassar, tetapi dari sisi ibunya itu orang Jerman Manado. Jerman, famnya Quincius, gak Jerman-Jerman amat. Dari ibunya fam Mandagi, tapi Mandaginya dari Malalayang. Itu saya tahu karena ada website fam Jerman itu dan saya melihat bahwa ada seseorang yang bernama Quincius menikah dengan Josephine Mandagi tahun 1880 sekian begitu. Jadi memang ada catatannya. Kalau dari ibu saya, dia adalah putri ketiga Theodorus Supit, putra Tondano. Ibu lahir di Bengkulu karena opa itu dulu pas zaman perang pindah ke Sumatera dan bergerilya di sana, dapat kembang desa di Sumatera. Tetapi ketika ibu sudah kira-kira mungkin 5 tahun, opa dan anak-anaknya dan istrinya dibawa semua kembali ke Tondano. Jadi Tondano ini adalah kampung halaman ibu saya mungkin sekitar 10 atau 12 tahun di sini. Dan itu adalah momen yang sangat menyenangkan, menggembirakan dalam suka dan dukanya. Nah, jadi saya kalau misalnya melihat penampilan saya ini kan orang suka mengira kalau saya di Jawa itu saya suka dikira orang Turki. Apalagi kalau saya pakai songkok, pakai peci seperti itu. Bahkan jarang orang menyangka bahwa saya itu orang Indonesia, apalagi orang Manado. Tapi kalau misalnya sudah mulai keluar tuh dialek, so bisa lah. Jadi Manado Kart. Meskipun demikian Bapak Ibu teman-teman, dari bacaan Injil ini kita melihat bagaimana panggilan Tuhan itu merupakan sebuah misteri. Dan bagaimana keluarga saya bisa menjadi keluarga yang Katolik itu pun juga awalnya misteri. Ibu saya yang menjadi salah satu anak kampung di sini bermain dengan banyak teman-temannya dan asik mengunjungi satu gereja dan gereja yang lain. Tetapi ibu saya selalu bercerita, mami itu dulu pernah masuk ke gereja Katolik di Tata Aran kalau nggak salah. Dan entah kenapa itu umatnya selalu selesai misa selalu pulang dengan wajah yang tenang, yang damai, yang bahagia begitu. Dan dia merasakan ada kedamaian ketika dia mengikuti misa suatu hari. Padahal dia kurang begitu tahu gitu. Hanya merupakan sebuah rasa yang menjadi bibit panggilannya menjadi seorang Katolik. Singkat cerita, keluarga Supit pindah dari Tondano ke Jakarta untuk mencari uang. Dan ibu didaftar masuk sekolah Katolik di Santa Maria Juanda. Dan di situ ia mulai menekuni mempelajari katekismus
agama Katolik meskipun curi-curi. Karena sebelumnya mungkin untuk seorang anak yang belum dianggap dewasa, orang tuanya sedikit hati-hati jika anaknya itu mau menentukan saya ingin menjadi seorang Katolik. Tetapi syukur-syukurnya iman ibu yang sangat teguh, mungkin juga dicampur dengan keberaniannya dan agak sedikit bandel-bandelnya orang Tondano, dia bisa mempertahankan imannya sehingga ia dibaptis menjadi Katolik sebelum sebentar, mungkin kira-kira 1977 ya. Dan rupa-rupanya Mami juga dapat seorang Nyong Borgo, namanya Pak George. Dan ternyata juga Pak George itu adalah orang Katolik. Yang menjadi Katolik pertama dalam keluarganya adalah ibunya, Oma Neti. Dan memang perjalanan panggilan itu sangat menarik kalau kita menelusuri dari bagaimana keluarga kita ini bisa menjadi Katolik. Dari sekian banyak agama, mengapa keluarga saya menjadi Katolik? Mengapa saya terlahir? Karena sebenarnya itu, saya ini, keluarga saya ini, bukan keluarga saya ya, sebenarnya Pak George ya. Bapak saya ini katanya tuh pingin program KB, hanya 2 anak cukup. Tetapi ibu saya berasal dari 5 bersaudara dan sepupu yang banyak sekali. Dan dia merindukan ingin punya lingkungan seperti itu, seperti masa kecilnya di Tondano. Nah, entah bagaimana 6 tahun setelah kakak saya dilahirkan, saya muncul. Pas ditanya-tanya begitu ya, jadi ibu saya ketika perjalanan dia menjadi seorang Katolik, dia didampingi oleh seorang pastor Yesuit Belanda, namanya Pastor Henk van Opselen. Orang itu sangat baik dan katanya itu sangat ganteng dan matanya itu sangat biru. Tetapi dia dengan tekun mendampingi ayah dan ibu saya untuk menikah secara Katolik, dan prosesnya waktu itu juga sedikit kurang begitu mudah ya. Tapi singkat cerita, pengalaman ditemani dalam saat kesulitan oleh seorang pastor Jesuit tersebut. Ibu katanya sharing ke saya gitu, Mami kok pingin punya anak yang lahir di bulan Mei. Karena pastor itu pas dia lihat, oh ternyata ulang tahunnya Mei begitu. Nah pas punya anak pertama, ya kecepatan 2 bulan, Maret. Pas anak yang 2 keluar, ya 3 bulan kelamaan, September. Nah entah di akal bagaimana, maka jadilah langit dan bumi. Saya lahir tanggal 8 Mei 1986. Jadi ini kalau dibilang bukan sulap, bukan sihir atau apa itu saya juga nggak tahu ya. Namanya kan orang lahir itu kan nggak minta ya. Tetapi sepertinya mungkin benih panggilan yang Mami dapatkan di Tata Aran ini yang menjadi sebuah kerinduan batin, bahwa dia menginginkan seorang anak yang bisa menjadi pendamping orang-orang yang mengalami kesulitan, orang-orang muda yang tersesat, orang-orang muda yang mungkin hendak memulai awal baru dalam masa berkeluarga, tetapi mau gimana ya, namanya pacaran mungkin gampang dan seru, ketika menikah semuanya mulai memudar begitu. Dan adanya seorang imam itu mampu menguatkan orang-orang yang sedang berada di dalam keadaan yang sulit. Entah dia orang muda, entah dia orang tua yang sedang krisis iman, entah dia anak-anak yang mungkin diterlantarkan oleh orang tuanya. Mungkin itu ya yang menjadi dambaan suci dari ibu saya. Dan aneh-anehnya kok ternyata gereja ini yang memula juga seorang pastor Yesuit. Lucunya lagi, nama pelindung dari paroki ini adalah Antonius Padua.
Saya ditahbiskan di gereja Santo Antonius, Padua, Kota Baru. Setelah ini saya dengan Romo Bagas akan melayani umat di paroki Santo Antonius, Padua, Purbayan, Solo. Jadi saya nggak tahu ya Tuhan itu maksudnya apa begitu. Karena lucunya Santo Antonius itu adalah santo pelindung orang-orang yang putus asa. Jadi apakah ada hubungannya, sangkut pautnya itu mungkin bisa direfleksikan sendiri-sendiri ya. Tetapi kalau dilihat memang panggilan itu tuh misteri. Karena ketika saya kecil tuh saya bandel sekali. Saya tuh tidak ada bau-bau menjadi seorang pastor begitu. Ketika saya iseng bilang ke mami gitu, Mam, kita kalau jadi pastor bagaimana? Terus bilang, ah kamu bohong aja gitu. Gombal aja katanya, ini aja nggak beres mau jadi pastor. Memang kalau mama-mama orang Manado tuh paling pintar Bafeto toh. Kalau misalnya keluar, kalau misalnya mau badan dan pevasum gitu, ternyata galaknya minta ampun. Tetapi mami saya itu mendidik saya untuk menjadi orang yang berprinsip dan berkomitmen. Dan seperti yang dia alami di keluarga Supit di Tondano, dia melihat bagaimana para opa dan omanya yang Supit itu benar-benar menjadi orang-orang yang berkarya bagi masyarakat, orang-orang yang melindungi keluarganya, yang merawat sanak saudaranya yang lemah dan tersingkir. Dan itu pun yang dijadikan harapan ibu saya bagi anak-anaknya, agar anak-anaknya suatu hari bisa menjadi orang yang berguna bagi banyak orang, seseorang yang menjadi pemimpin yang rendah hati dan baik. Seperti cita-citanya kalau Oma cerita, ketika Mami cerita tentang opo-opo leluhur, tentang bagaimana ada pantangan-pantangan begitu. Bagaimana kalau misalnya kita bisa menghidupi hidup yang suci, hidup yang dekat dengan Tuhan, kita itu akan diberikan kekuatan yang besar yang bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi saya dalam diri saya yang kecil ya, seperti ponakan saya ini Arthur, mungkin itu yang menjadi suatu hal yang selalu ada di belakang pikiran saya, tetapi saya tidak tahu apakah jalurnya itu seperti apa. Mami bilang tuh karena saya tuh paling pintar bakar lota, paling pintar ober, jadi dibilang sudah Jo, kau jadi pengacara saja katanya. Tetapi kok saya kalau jadi pengacara kayaknya rasanya tuh berat buat saya begitu. Saya pun ketika saya kuliah, saya SMA itu saya memutuskan untuk iseng-iseng coba ada program SMA di Kanada. Jadi saya pindah ke sebuah kota kecil di Kingston, Ontario. Kalau namanya salju itu bisa setinggi ini, dinginnya itu bisa selama 5 bulan. Dan setelah saya selesai SMA di situ, saya juga masih bingung, saya itu sebenarnya mau jadi apa sih? Karena kedua kakak-kakak saya itu hebat-hebat gitu. Katanya mungkin orang Manado itu terlalu mendidik anak-anaknya menjadi kompetitif, kan harus baku show gitu toh. Pokoknya paling tampil katanya tuh boleh kalah nasi asal jangan kalah aksi, mantap. Jadi begitu. Kalau dilihat secara positif, mau seberapa kurangnya diri saya yang saya rasakan, mau bagaimana latar belakang saya itu seperti apa, saya harus selalu tampil prima karena ini adalah persembahan saya ke dunia luar gitu. Itu adalah sisi positifnya. Nah, tetapi kalau misalnya menjadi terlalu ekstrim, akhirnya baku cungkel toh, baku sikut. Nah, sepertinya itu yang saya rasakan sebagai anak yang bungsu. Jadi saya melihat kakak-kakak saya yang hebat-hebat, ada yang jadi diplomat, ada yang jadi insinyur. Saya jadi apa begitu? Matematika nyandapin tabak hitam. Suka ketinggalan DP 0 begitu. Disuruh bikin bahan bangunan, guntingnya tak tinggal di mana gitu. Jadi
Jadi saya mencoba untuk menandingi kedua kakak saya, tetapi selalu saja saya tuh sendiri yang frustrasi gitu, karena saya tidak melihat apa sih bakat diri saya begitu. Dan mungkin bakat Mbak Carlota atau Mbak Ober ya berbicara seperti ini, kalau nggak jadi pengacara ya jadi pastor toh. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu yang terkasih, namanya misteri Tuhan itu sungguh aneh begitu. Saya selesai dari Kanada, saya pindah ke Amerika, saya kuliah di sebuah universitas Yesuit. Saya bertemu dengan seorang pastor Yesuit dan Romo SCY, dan juga sama teman saya Garrett. Itu kami dua orang yang lost ya, we were lost people ya. We didn't know what we wanted to do. Kita tidak tahu kita tuh mau ngapain, pokoknya ikut kegiatan-kegiatan saja yang seru. Dan kegiatan-kegiatan yang seru itu buat saya dan Garrett itu ya melayani orang miskin, nyapu, mengunjungi orang-orang sakit atau membangun rumah gitu. Atau bahkan yang membuat mami saya itu hampir pingsan itu, saya pernah ikut demo. Pernah ikut demo di Amerika untuk meminta sebuah sekolah militer itu ditutup karena terlalu banyak menyebarkan kekacauan di dunia itu. Tetapi andil-andilnya kami juga ikut program retret di sana, dan retret itu merupakan program Ignatian ya, kita belajar tentang spiritualitas Ignatian. Bagaimana spiritualitas Ignasi itu mendukung kita agar kita selalu mencoba untuk mendengarkan apa yang ada di hati kita yang terdalam. Jadi saya ada di dunia ini, saya diberi segala macam berkat dan rahmat. Tuhan itu mau apa sama saya begitu. Dan saya pulang dari Amerika, saya bekerja, saya entah bagaimana dapat pekerjaan di perusahaan keuangan, meskipun saya S1 itu antropologi. Saya itu selalu bertanya, saya sedang apa sekarang Tuhan? Kenapa saya di sini stuck di belakang layar 24 jam, pulang capek, doi ada tetapi kenapa rasa kosong begitu. Coba pacaran juga, kok rasanya itu pacaran saya hanya lakukan itu hanya untuk menyenangkan si doi. Dan rasanya itu melelahkan sekali begitu. Kok ini bukan saya itu orangnya suka main sana main sini, bukannya seperti itu ya. Tapi saya suka bergaul dengan orang, saya suka berpetualang, saya suka pergi mengunjungi tempat-tempat yang terpencil begitu. Dan tentunya kalau saya punya pasangan, apa-apa kan saya harus pikir dia dulu toh. Kalau ada nyonya di belakang atau saya bertemu sama teman perempuan lain, ada yang iri, aduh sudahlah. Namun dalam periode mungkin umur saya 23 tahun, 25 tahun, dan rambut saya itu mulai runtuh. Mulai ini, saya ini yang dibilang turbo, turunan botak. Karena papi saya juga. Papi saya itu turbo tapi mami yang pintar menyembunyikan, jadi jadi papi itu tidak pernah keluar uang untuk ke salon, selalu mami yang potong, selalu mami yang rawat begitu, jadi bisa kelihatan rapi begitu. Kalau saya bagaimana ya sudah kasih abes Jo. Daripada kasih abes doi, pergi bolak-balik ke klinik, suruh pi dukun tidak ada hasil, disuntik sana sini tidak ada hasil, doi habis. Ya jadi jadi saya semakin putus asa, dan dari keputusan asaan itu saya melihat bahwa penampilan saya itu bukan apa-apa gitu, bukan yang membuat saya ini tuh siapa. Dan setelah saya berdoa dan berproses mendampingi ibu saya yang kebetulan sakit, saya kemudian teringat bahwa saya itu mungkin saya harus mencoba jalur panggilan menjadi seorang pastor ini. Karena mungkin ya ibu saya bilang, mungkin kamu ini mau jadi calon pastor karena kamu lahirnya tuh sama satu ulang tahun sama Romo Opselan katanya. Jadi ya sudahlah, nothing to lose katanya toh. Kalau misalnya Anda diterima ya sudah, kalau misalnya tidak diterima ya cari pekerjaan lain, kalau diterima ya sudah toh dapat bisa makan tidur gratis. Tapi memang hidup panggilan menjadi seorang frater Yesuit lebih dari itu. Sampai saya bisa ke tahap ini, saya harus menyelesaikan formasi selama 11 tahun. 11 tahun dalam biara, 2 tahun persiapan. Saya dulunya itu di Jakarta ya, seperti itulah Fasum gitu. Saya
ke kantor dengan briefcase, wangi begitu. Saya diajar sama pembimbing rohani saya, kau sekarang harus pulang naik metro mini, harus naik angkutan umum katanya. Dan coba kamu renungkan itu, kalau kamu mau jadi pastor, kamu bisa menerima kesederhanaan hidup tidak? Gitu. Jadi itu yang selalu ditekankan, bagaimana kita bisa menjadi sederhana agar kita bisa menjadi sebuah bejana bagi kasih Tuhan untuk sesama. Dan syukur-syukurnya mungkin dari peristiwa Mami ke gereja ini ketika dia seorang anak kecil seperti mungkin yang ada situ yang tadi lari-lari, sampai saya bisa lahir di sini, inilah misteri keindahan cinta Tuhan. Dan tentunya itu adalah tugas kita masing-masing untuk melihat bagaimana Tuhan memanggil kita. Tempat apakah yang akan kita tempati di dunia ini? Apakah kontribusi kita terhadap dunia ini yang begitu banyak memberikan kita cobaan, tetapi juga berkat? Dan ketika kita bisa semakin memahami panggilan Tuhan, tentunya dunia ini akan menjadi semakin indah. Orang-orang yang bikin sulit bisa tidak terasa sulit lagi. Dan semoga dari momen ini, dari permenungan saya ini, teman-teman di Paroki Tata Aran ini bisa menjadi paroki yang semakin hidup berkembang. Saya sangat terharu, saya jujur saya sangat-sangat terharu. Saya tidak menyangka di Tondano itu saya akan ditarik oleh kerbau, sapi. Karena yang saya tahu itu Sulawesi adanya anoa atau babi rusa bahkan. Tetapi tarian cakalelenya, kemudian tarian musik bambunya, ini semua mengingatkan saya masa kecil saya tinggal di rumah bersama Opa Theo. Dan ini membuat saya itu sangat terharu dan bersyukur bisa diterima sebagai putra Minahasa, meskipun saya tidak lahir di sini. Tetapi saya merasakan bahwa Tondano itu adalah rumah saya, dimanapun saya berada. Saya di Jakarta, saya di Kanada, di Amerika, Ibu selalu menghadirkan Tondano dengan Tino Rangsanya, dengan Brenabonnya, dengan nasi jaha. Dia rela-rela pergi ke Amerika, isi koper dengan bumbu woku, segala daun-daun. Takut kalau di Amerika itu tidak ada tuh daun-daun. Kalau dia masak sama babi Amerika, aduh rasanya. Jadi inilah saya, dan saya sangat bersyukur dan terima kasih atas Romo Dismas, Pastor Dismas dan Monsinyur untuk ingin hadir bersama kami di paroki ini untuk merayakan panggilan yang indah ini. Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus